penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, guru dari SMA Negeri 2 Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Lampung. Hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada materi laju reaksi, pokok bahasan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Materi kelas 11 kimia. Mohon masukan, kritikan serta sarannya untuk perbaikan pada praktik berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya. Hadir semua? Hadir. Masih semangat untuk belajar? Masih. Oke, kita semangatnya ya. Karena kalau dengan awal semangat yang baru atau semangat yang pagi, hasil pembelajaran kita juga kan baik. Oke, kalau saya bilang hai, kalian jawabnya halo. Bisa diingat? Bisa. Hai. Halo. Hai, hai. Halo. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada yang masih ingat apa saja faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Oke, Aku jawab faktor yang mempengaruhi laju reaksi: 1. Konsentrasi, 2. Luas permukaan, 3. Suhu, dan 4. katalis. Oke, jadi yang pertama tadi ada apa? Konsentrasi. Yang kedua ada luas permukaan, yang ketiga suhu, yang katalis. Oke, bagus sekali, kalian masih ingat materi pembelajaran sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh suhu. Yang ketiga ya, berarti faktor yang ketiga, pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Ini kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini. Jadi, kompetensi dasar pengetahuannya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Kemudian keterampilannya yaitu merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, jadi nanti kalian akan merancang percobaan, melakukan percobaan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan. Kan sudah ya, minggu lalu juga sudah di konsentrasi sama luas permukaan kan, sudah pernah merancang juga. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuannya yaitu melalui model discovery learning dan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi serta merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan pengaruh suhu terhadap laju reaksi dengan benar, sehingga dapat mengembangkan sikap jujur, peduli, bertanggung jawab, kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Oke. Materi besar hari ini yang pertama yaitu kegiatan yang pertama merancang percobaan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nanti setelah merancang, kalian akan melakukan percobaan serta menyimpulkan hasil percobaan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Jelas? Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini penting sekali untuk dipelajari karena dengan mempelajari materi ini akan berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari kalian. Jadi nanti setelah kalian mempelajari materi ini, harapannya akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jelas? Ya. Sebelum memulai, Ibu ingin mengetahui kemampuan awal kalian yang akan kita gunakan dalam pembelajaran nanti. Kita akan melakukan pretest, ya. Jadi silakan keluarkan HP-nya dan nanti linknya akan Ibu kirim lewat grup. Sudah dibuka HP-nya? Gimana, sudah dapat semua belum linknya? Sudah. Oke, kalau sudah silakan langsung dikerjakan. Bagaimana? Sudah belum? Kalau sudah langsung dikirim. Nanti kan ada nilainya.
Oke, dari hasilnya sudah saya lihat baru 3 dari 20 siswa yang lulus ya. Oke, nggak apa-apa. Setelah pembelajaran, harapannya kalian bisa meningkat ya hasilnya. Paham? Paham. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Masih semangat? Masih. Cek ya, hai. Halo. Oke, masih semangat, bagus. Sekarang kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Sebelumnya sudah Ibu bagikan kelompok. Silakan kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing. Boleh 4 meja didempetkan, baru ya rapinya. Baik, sudah duduk sama kelompoknya semua? Sudah. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ada yang masih belum dapat LKPD-nya? Sudah dapat semua LKPD? Sudah. Setiap kelompok sudah dapat bahan ajar? Sudah. Kalau sudah, perhatikan ke depan. Kita akan melakukan kegiatan yang pertama, yaitu mengamati. Ya. Terlihat gambar di depan? Oke, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Gambar 1 gambar apa ini? Alpukat. Alpukat yang gimana? Oke, alpukat yang disimpan di lemari pendingin. Kemudian yang gambar 2? Jadi di dalam lemari pendingin ya. Gambar yang kedua, gambar yang ketiga? Yang gambar ketiga kol, tapi disimpan di dalam lemari pendingin. Kemudian yang gambar 4? Nah, gambar yang keempat itu kol yang disimpan di luar. Jadi ini alpukat dan kolnya itu dengan waktu yang sama, yang satunya disimpan di dalam lemari pendingin, yang satunya diletakkan di luar. Ternyata setelah beberapa minggu hasilnya akan seperti ini. Dalam 1 minggu lah ya, ini hasilnya seperti ini. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti pernah kan menyimpan makanan di dalam lemari pendingin? Ya, tujuannya biar apa? Awet. Ya, seperti yang ada pada gambar ini. Nah, dari gambar ini kalian silahkan diskusikan dengan satu kelompokmu. Kira-kira apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut? Oke, silahkan diskusi. Nanti setiap kelompok sampaikan pertanyaannya ya. 5 menit cukup Pak ya. Bagaimana sudah? Sudah. Oke, silakan sampaikan pertanyaan atau yang ingin kalian ketahui lebih lanjut. Ayo kelompok mana yang bertanya? Oke, boleh kelompok ini kelompok berapa ya di sini? Oke, di kelompok 1. Sini kelompok 2. Yang situ 3. Oke, 4. Oke, urut ya, sudah ya berarti ya posisinya. Ayo silakan kelompok 1 disampaikan pertanyaannya. Oke, yang lainnya perhatikan pertanyaan dari temannya. Gimana pertanyaannya? Nama saya Yeni Safira. Saya mau nanya Bu, kan itu ada gambar alpukat yang disimpan di lemari pendingin dan yang disimpan di luar gitu, begitupun kolnya. Nah, kenapa suhu di dalam lemari pendingin itu bisa ngebuat kol yang disimpan di lemari pendingin itu bisa awet gitu, sedangkan yang di luar itu bisa membusuk lebih cepat? Oke, baik sekali pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2, ayo silakan disampaikan pertanyaannya. Nama saya Ratna Dewi. Saya izin bertanya, kenapa sayuran dan buah-buahan lebih tahan lama jika ditaruh di kulkas? Oke, bagus sekali pertanyaan dari kelompok 2. Lanjut kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3. Nama saya Rina Eka Wijaya. Saya perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya, mengapa alpukat atau kol yang disimpan di lemari pendingin tidak mengalami pembusukan, sedangkan alpukat atau kol yang disimpan di luar mengalami pembusukan? Oke, bagus sekali pertanyaan dari kelompok 3. Oh, ada lagi. Oke, silakan. Dan apa penyebab alpukat atau kol yang disimpan di luar mengalami pembusukan? Oke, bagus. 2 pertanyaannya, boleh. Lanjut ke kelompok 4. Izin bertanya sebelumnya, nama saya Sania. Mengapa jika alpukat dan kol disimpan di lemari pendingin lebih awet, sedangkan jika disimpan di luar alpukat dan kol mudah membusuk? Oke, bagus sekali. Oke,
bagus sekali pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Nah, pertanyaan kalian tadi kurang lebih saya simpulkan hampir sama ya. Jadi intinya mengapa makanan atau misalnya di sini ada buah dan sayuran yang disimpan di lemari pendingin lebih awet daripada yang disimpan di luar lemari pendingin ya. Oke, bagus sekali pertanyaan dari kalian. Nah, untuk menjawab pertanyaan kalian, kita akan melakukan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita langsung ke kegiatan yang pertama di bagian mengumpulkan data, yaitu merancang percobaan. Di LKPD kalian ada di halaman 4. Oke, kita merancang percobaan. Kalian sebelumnya sudah merancang percobaan? Ya, sudah ya. Minggu kemarin kita sudah percobaan yang pengaruh konsentrasi dan pengaruh luas permukaan ya terhadap radiasi. Nah, hari ini kita juga akan merancang percobaan kembali. Ada wacana di sini. Silakan kalian baca wacananya, kemudian kalian tentukan variabel-variabelnya. Ada variabel kontrol, variabel terikat, dan variabel bebas. Apa kemarin variabel kontrol? Variabel yang dibuat sama dalam variabel kontrol, variabel yang dibuat sama dalam penelitian percobaan. Kalau terikat? Variabel yang diamati. Oke, variabel yang diamati masih bagus sekali karena masih ingat. Variabel bebas? Variabel yang dibuat berbeda. Oke, variabel yang dibuat berbeda. Oke, silakan kalian amati dulu wacananya. Nanti kalian tentukan variabel kontrol yang mana, terikat yang mana, bebas yang mana. Kalau dari wacana ini kira-kira yang mana yang variabel kontrol? Variabel kontrol tadi variabel yang apa? Oke, yang dibuat sama dalam penelitian. Apa aja yang sama kira-kira? Oke, bagus sekali. Kelompok 3 ada volume HCl dan volume Na2SO3. Apalagi yang sama? Konsentrasi. Ya, konsentrasinya juga ya, ada konsentrasi HCl-nya juga sama, Na2SO3-nya juga sama. Kemudian kalau variabel terikatnya apa kira-kira? Waktu. Waktu yang dibutuhkan. Ya, kan juga ada nantinya akan digunakan untuk mengukur seberapa banyak waktu yang dibutuhkan. Ya, berarti variabel terikatnya yaitu waktu. Kemudian variabel bebasnya apa? Suhu. Oke, suhu. Karena apa suhu? Karena yang dibuat berbeda. Ya, jelas? Jelas. Ya. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Ya, nanti kan di situ kalian lanjut ke soal nomor 2 menentukan rumusan masalahnya. Nomor 3 kalian menentukan hipotesisnya. Jadi rumusan masalah bisa ya, kemarin juga sudah ya membuat pertanyaan kan. Kemudian hipotesis itu dugaan sementara. Oke ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Jadi silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kalian akan lanjut ke nomor 4, kemudian langsung jawab nomor 5 dan nomor 6. Nanti setelah itu kita mempresentasikan hasil diskusinya dulu, baru nanti kita ke percobaan. Gimana? Jelas? Jelas. Oke, silakan berdiskusi. Oke, boleh langsung dikerjakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Gimana? Ya, dari tadi apa dari nomor 2? Ya, kan tadi dari wacana, kalian kan tadi sudah menentukan variabel. Nanti habis variabel menentukan rumusan masalah. Rumusan masalah, kemudian menentukan hipotesis. Ya, oke, silakan berdiskusi ya. Sudah selesai semua belum? Sudah. Oke, kalau sudah selesai kita akan melakukan presentasi untuk menyamakan persepsi rancangan percobaan kalian ya. Oke, kelompok mana yang mau presentasikan? Yang soal nomor 1, nomor 2, nomor 2 deh. Soal 1 sama nomor 2. Ayo kelompok mana yang mau
silakan kelompok 3 maju ke depan. Ke depan sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salia Filia, perwakilan dari kelompok 3 yang ingin menjawab yang menentukan data. Pertanyaannya, berdasarkan wacana tersebut, tentukan variabel-variabel dari percobaan yang akan dilakukan. Variabel kontrolnya yaitu volume larutan, HCl dan larutan Na2, S2, O3 dan konsentrasi. Variabel terikatnya itu waktu yang dibutuhkan. Variabel bebasnya itu suhu. Oke, sebentar. Bagaimana yang lain? Ada jawaban yang berbeda? Ya. Apa saja tadi variabel kontrolnya? Oke, ada volume larutan dan konsentrasi. Ya, oke, bagus sekali. Ada konsentrasi HCl dan Na2SO3 atau natrium tiosulfat. Kemudian variabel terikatnya apa? Waktu. Oke, semuanya jawabnya waktu? Ya. Ada yang lain? Ya. Oke, bagus sekali, benar. Variabel bebasnya? Suhu. Oke, jelas ya, di situ ada suhu yang dibuat berbeda-beda. Oke, jawabannya benar semua. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Tuliskan rumusan masalah berdasarkan variabel bebas dan variabel terikatnya. Oke, gimana? Apakah suhu yang berbeda-beda mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi? Oke, rumusan masalahnya dari kelompok 3 seperti itu. Kelompok lain gimana? Ada yang berbeda? Oke, boleh disampaikan. Anda gimana? Ya, boleh beri dari tempatnya aja. Saya perwakilan dari kelompok 2. Kalau punya kita, di sini rumusan masalahnya apakah perubahan suhu dapat mempengaruhi laju reaksi? Oke, bagus sekali. Ada lagi? Yang lain? Kelompok lain? Kelompok 1, kelompok 4 gimana? Sama? Sama yang mana? Kelompok Kelompok 2, oke. Bagus. Nah, semuanya benar. Jadi rumusan masalahnya tadi dihubungkan ya antara variabel terikatnya dengan variabel bebasnya. Jadi apakah perubahan suhu dapat mempengaruhi laju reaksi atau apakah perubahan suhu dapat mempengaruhi waktu berlangsungnya suatu reaksi? Oke, jawabannya benar. Oke, silakan lanjut pertanyaan selanjutnya yang hipotesis. Setelah mencari informasi atau teori dari buku atau sumber lain, tuliskan hipotesis yang dapat kalian ajukan. Jadi yang dapat kami ajukan yaitu bahwa suhu yang berbeda-beda dapat mempengaruhi waktu berlangsungnya reaksi. Oke, jawaban dari kelompok 3. Gimana kelompok lain? Gimana? Ada yang berbeda disampaikan kalau berbeda? Sama? Oke, jadi hipotesis kan dugaan sementara ya sebelum kalian melakukan percobaan. Jadi ya menjawab dari rumusan masalahnya tadi. Misalnya rumusan masalahnya tadi bagaimana atau apakah suhu yang berbeda-beda dapat mempengaruhi waktu berlangsungnya suatu reaksi. Berarti hipotesisnya seperti kelompok 3 tadi. Ya, suhu yang berbeda-beda dapat mempengaruhi waktu berlangsungnya reaksi. Atau berlangsungnya suhu yang berbeda-beda dapat mempengaruhi laju reaksi. Ya, kelompok 2 kan gitu kan? Ya, disampaikan aja harusnya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Masih semangat? Masih. Hai. Halo. Oke, tetap semangat ya. Mungkin meskipun cuacanya sudah agak makin siang. Kita lanjut ke yang pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor. Ayo kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 2, oke silakan. Jadi perkenalkan diri, nama saya Salsabila Putri, perwakilan dari kelompok 2. Izin menjawab. Berdasarkan variabel yang telah ditentukan, tentukanlah pengendalian variabelnya. Yang pertama, larutan apa yang digunakan? Ada larutan HCl dan Na2, S2, O3. Yang kedua, berdasarkan variabel yang telah ditentukan, tentukanlah pengendalian variabelnya. Pertanyaan nomor 1, larutan apa yang digunakan? Jawabannya HCl dan Na2, S2, O3.
Yang kedua, berapa konsentrasi yang digunakan? Jawabannya 1 molar dan 0,1 molar. Yang ketiga, berapa volume larutan yang digunakan? HCl 3 mili dan Na2S2O3 10 mili. Oke. Ada jawaban yang berbeda? Kelompok lain silakan disampaikan yang berbeda. Semuanya larutannya apa aja tadi larutan yang digunakan? Larutan HCl. Oke, larutan HCl dengan larutan ya. Natrium tiosulfat atau Na2S2O3. Berapa konsentrasi yang digunakan? Ada yang di wacana ya? Ya, ada. Larutan HCl-nya berapa? 1 molar. 1 molar. Kemudian larutan natrium tiosulfatnya berapa? 0,1 molar. 1 molar. Kemudian berapa volume larutan yang digunakan? Larutan Kalau kelompok 2 tadi, kelompok 2 berapa HCl-nya? HCl-nya 3 mili. 3 mili. Natrium tiosulfatnya 10 mili. 10 mili. Kelompok lain ada yang berbeda? Oke, gimana kelompok 1? Jadi kami Ya. Jadi volume larutan yang kami gunakan berbeda. Kalau dari kelompok 2 kan Ya. HCl-nya 3 mili, terus Na2S2O3-nya 10 mili. Ya. Kalau punya kami kelompok 1, HCl-nya 10 mili dan Na2S2O3-nya 30 mili. Oke, bagus sekali. Terima kasih untuk kelompok 1. Gak apa-apa ya, namanya kita sama-sama belajar. Jadi, untuk volumenya kita samakan saja. Tadi ini kelompok 2-nya ada 3 mili dan 10 mili. Kemudian kelompok 1, 10 dan 30 ya, perbandingannya hampir sama. Jadi, dibuatnya berbeda ya. Perbandingannya hampir sama. Nanti kita sesuaikan dengan jumlah larutan yang kita punya biar hemat, maka kita ambil yang lebih lebih sedikit. Oke, kita nanti disamakan aja semuanya. Kita menggunakan yang 3 mili HCl dan 10 mili larutan natrium tiosulfat. Jelas? Jelas. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 5, buatlah prosedur percobaan dari variabel-variabel di atas. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kedua, buat nada sila yang sama pada 2 helai kertas putih. 3, letakkan gelas kimia di atas kertas putih bertanda silang tadi. 4, masukkan 10 ml larutan Na2S2O3 0,1 molar ke dalam gelas kimia 10 ml. Ukur suhu dan catat suhunya. Kelima, tambahkan 3 ml larutan HCl 1 molar. Catat waktu sejak penambahan HCl sampai tanda silang hilang. 6. Masukkan 10 ml larutan Na2S2O3 0,1 molar ke dalam gelas kimia 10 ml kedua. Panaskan larutan di atas hingga suhunya mencapai 10 derajat Celcius. Di atas suhu larutan Na2S2O3 0,1 molar pada gelas kimia 1. Yang ketujuh, tambahkan 3 ml larutan HCl ke dalam gelas kimia kedua. Catat waktu sejak penambahan HCl sampai tanda silang hilang. Ke-8, masukkan 10 ml larutan Na2S2O3 0,1 molar ke dalam gelas kimia 0,1 molar ke dalam gelas kimia 10 ml kedua. Panaskan larutan di atas hingga mencapai 20 derajat Celcius di atas suhu larutan Na2S2 0,3 0,1 bukan kosong. Diulangin lagi. 8. Masukkan 10 ml larutan Na2S2O3 0,1 molar ke dalam gelas kimia 10 ml kedua. Panaskan larutan di atas hingga mencapai 20 derajat Celcius di atas suhu larutan Na2S2O3 0,1 molar pada gelas kimia 1. 9. Tambahkan 3 ml larutan HCl ke dalam gelas kimia kedua. Catat waktu sejak penambahan HCl sampai tanda silang hilang. Oke, bagus sekali dari kelompok 2. Gimana kelompok yang lain? Prosedur gak mungkin sama. Ayo, yang berbeda silakan disampaikan. Mungkin dalam cuma nambahin sedikit doang. Oke. Gunakan alat-alat keamanan yang ada di lab seperti sarung tangan. Oke. Tambahin sarung tangan. Ya, Ketika mengambil larutan. kita mengambil larutan HCl dan Oke. Yang lainnya? hampir sama sih kalau misalkan prosedurnya. Kalau suhunya gimana suhunya? Sama dengan kelompok ini nggak? Suhu awal, kemudian ditambah
kemudian 10 kali, habis itu yang kemudian 20 kali ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kelompok yang lain? Itu yang volumenya Bu. Gimana? Kan yang tadi Oh ya, kalau tadi kan volumenya beda ya. Ya. Suhunya gimana suhunya? Sama atau berbeda? Suhunya sama 10 derajat Celcius. dinaikin setiap 10 derajat gitu ya, bagus sekali. Jadi biar kelihatan ya nanti ya setiap pertambahan suhu bagaimana hasil reaksinya. Oke, silakan dulu. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terakhir, ayo alat dan bahan. Oke, silakan kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yeni Safira, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah tentukan alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan. Alat dan bahan yaitu alat yang pertama yaitu gelas kimia 100 ml 2 buah, yang kedua gelas kimia 50 ml 1 buah, yang ketiga labu ukur 10 ml 1 buah, yang keempat kaki 3 dan kawat kasa, kelima pembakaran spiritus, keenam termometer, dan yang terakhir kertas putih yang diberi tanda silang. Selanjutnya adalah bahan. Bahan yang pertama adalah HCl 1 molar 10 ml. Yang kedua Na2S2O3 0,1 molar 30 ml. Udah. Oke, yang lain bagaimana? Alatnya? Ada penambahan. Oke, alat penambahannya apa kelompok 3? Penambahannya pipet tetes, pembakar spiritus, termometer, kertas putih yang diberi tanda silang stopwatch. Oke, ada pipet tetes ya, tadi belum disebutkan ya. Oke, bagus sekali kelompok 3. Kelompok yang lain gimana? Sama. Oke, bagus sekali. Alat dan bahannya nanti tinggal ditambahkan ya. Berarti ada penambahan pipet tetes untuk mengambil. Corong ada nggak tadi corong? Iya. Nah, kalau menuangkannya nanti menggunakan corong. Ya. Hah? Oh iya, ada korek api ya untuk menyalakan apinya lagi nanti. Apa lagi tadi? Tisu ya, tisu ya. Terus apa lagi kira-kira? Sarung tangan. Ya, sarung tangan tadi kan untuk mengambil bahan. Ya. Jelas? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, prosedur atau rancangan yang telah kalian buat benar. Namun untuk menyamakan prosedur supaya prosedurnya nanti sama semua, kalian bisa mengamati atau menyamakan dengan prosedur yang ada di depan. Ini prosedur yang sudah ibu buat. Nanti kalian silahkan amati perbedaannya gimana, silahkan disamakan supaya nanti prosedurnya sama untuk satu kelas. Jelas? Jelas. Silahkan diamati dulu. Silahkan boleh dilihat lagi apa yang berbeda. Bagaimana? Sudah? Oke, kalau sudah selesai, sudah siap untuk praktikum? Sudah. Oke. Nanti ini sudah ibu sediakan alat dan bahan ini di depan. Ini sudah ibu sediakan alat dan bahan, semuanya ada di sini. Nanti silakan setiap perwakilan kelompok untuk maju ke depan, nanti berurutan saja karena setiap kegiatan kalian akan dinilai dari mulai mengambil larutan, mengamati, melakukan percobaan, semuanya akan dinilai. Ya. Jadi nanti prosedurnya sudah jelas ya tadi ya. Pertama ngapain tadi? Mengambil larutan menggunakan gelas ukur. Kemudian setelah itu dipanaskan ya, diukur suhunya. Kemudian yang kedua nanti dipanaskan selama 10 derajat. Yang ketiga dipanaskan sebanyak 20 kalinya atau 20 derajatnya ya. Jelas sampai sini? Jelas. Silahkan di kelompok mana dulu yang mau ambil alat dan bahan? Oke, 3 boleh kelompok 3. Oke, udah baru. Ya, gimana? Dicek dulu apa gimana? Ayo, jangan hilangkan kamera. Nanti sampai ketemunya. Ini jangan. Iya kan? Ini natrium bukan CN. Tulisan iya. NA. Sudah, stop aja.
Artinya dulu kita mau Pak. Ini yang ketiga ya? Iya. Berapa suhu yang ketiga berarti? 50 derajat. Oke, dinaikkan 10 ya. Oke, bagus. Kalau sudah selesai, boleh langsung mengerjakan soal pada LKPDIA yang mengasosiasi ya. Gimana? Ini kan kita semakin tinggi suhu, maka semakin singkat pula waktu yang dibutuhkan sampai tanda silang Iya. Oke, bagaimana? Sudah selesai belum? Sudah. Oke, bagus sekali. Kalau sudah selesai, kita mau presentasikan hasil diskusi kalian ke depan ya. Kita pertama akan menjawab yang tabel pengamatan. Ayo, kelompok mana yang mau menyampaikan? Perkenalkan diri, nama saya Sarif Fatmawati, saya perwakilan dari kelompok 4. Oke. Tabel pengamatan percobaan yang pertama, Na2, S2, O3, 0,1 molar, 10 mili, dan HCl 1 molar, 3 mili, suhunya 30 derajat Celcius, waktunya 1 menit 22 detik. Oke. Pengamatan yang kedua, 10 mili, HCl 3 mili, suhunya 40 derajat Celcius, waktunya 40 detik. Oke. Percobaan yang ketiga, 10 mili, 3 mili, suhunya 50 derajat Celcius, waktunya 30 detik. Oke. Ini hasil dari percobaan kelompok 4. Kelompok lainnya gimana? Kelompok yang beda. Kelompok ini yang nunjuk gimana kelompok kita bedanya? Beda di waktunya. Waktunya gimana? Jadi di suhu 30 derajat Celcius waktunya itu 85,31 detik. Yang 40 derajat 35,93 detik. Yang di 50 derajat 30,48 detik. Oke, berarti intinya waktunya semakin berkurang ya. Iya, Karena sudah semakin tinggi. Pertanyaan selanjutnya, reaksi. Tuliskan reaksi yang terjadi pada percobaan. Reaksinya Na2, S2, O3 larutan direaksikan dengan 2 HCl, larutan menghasilkan 2 NaCl larutan, ditambah S padat, ditambah SO2 gas, ditambah H2O liquid. Oke, ini dari sini ya. Reaksinya gimana kelompok lain? Sama. Oke, sama. Oke, bagus sekali. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jawabannya benar. Jadi saya perhatikan tadi dari hasilnya, ternyata semakin tinggi suhu, maka waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi semakin cepat. Semakin cepat atau waktunya semakin sedikit ya. Ini reaksi yang terjadi. Jadi itu reaksi dari natrium tiosulfat dengan asam klorida akan menghasilkan 2 NaCl. Jadi kira-kira tadi yang warnanya keruh, warna dari apanya kira-kira? Dari apanya tuh? Dari NaCl-nya, S-nya, SO2-nya atau dari H2O-nya? Oke, dari S-nya yang jelas. Kita lanjut ke soal yang mengasosiasi. Ayo kelompok mana yang presentasi? Oke, bagus. Kelompok yang belum. Kelompok 2 deh, 2. Ayo silakan kelompok 2. Pertanyaan nomor 1 sama nomor 2. Ya. Soal yang pertama, berdasarkan tabel hasil pengamatan, pada suhu berapakah tanda silang paling cepat menghilang? Jawabannya 50 derajat Celcius. Yang kedua, urutkanlah larutan pada percobaan berdasarkan suhu dari yang paling cepat bereaksi sampai yang paling lambat. Jawabannya 50 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, 30 derajat Celcius. Yang ketiga, berdasarkan data pengamatan, bagaimana pengaruh suhu terhadap waktu yang dibutuhkan sampai tanda silang pada kertas menghilang? Jawabannya, semakin tinggi suhu, maka semakin cepat tanda silang menghilang. Sudah dari nomor 1, 2, dan 3. Gimana kelompok lain ada yang berbeda? Sama, oke. Jadi pertama itu suhu berapa yang paling cepat menghilang? 50. Ya tadi ya, semakin tinggi suhu semakin cepat ya. Yang kedua urutannya jadi yang mana? Yang pertama? Dari yang paling cepat? 50 Celcius, 40 derajat Celcius,
tanda silang menghilang tadi bagaimana tadi? Semakin tinggi suhu, maka semakin singkat waktu. Oke, semakin tinggi suhu ternyata semakin cepat waktu yang dibutuhkan sampai tanda silangnya menghilang. Gimana? Kelompok lain bisa? Paham? Paham. Jawabannya benar sekali ya. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. 3. Nama saya Muhammad Ali Hanafiah. Dari hasil percobaan, bagaimana hubungan antara perubahan suhu dan laju reaksi? Semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya semakin cepat. Oke, bagus sekali. Gimana yang lain? Sama. Ternyata semakin tinggi suhu, laju reaksinya akan semakin cepat. Ya, oke. Bagaimana yang lain? Sama. Ya, jawabannya tepat sekali. Terima kasih untuk kelompok 3. Halo. Hai. Oke, jadi sudah jelas ya dari hasil perhitungan yang sudah kalian lakukan. Ternyata semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya semakin cepat. Oke, baik. Oke, Ibu ada 2 soal yang bisa jawab cepat dan benar. Ibu kasih reward. Silahkan kalian perhatikan yang ayo silakan kalian perhatikan, di sini ada pertanyaan yang bisa jawab dan benar. Ibu kasih reward. Oke, gimana? Jawabannya yang mana? 2 terhadap 3. Oke, jawabannya kenapa? Karena semakin tinggi suhu, semakin cepat laju reaksi. Ya, ini konsentrasinya sama nggak? Sama. Yang beda hanya suhu. Oke, suhu. Oke. Kira-kira benar atau tidak jawaban temannya? Benar. Hah? Jawabannya benar tidak? Iya, jawabannya benar. Ayo maju, silakan jalan rewardnya. 1 pertanyaan lagi. 1 pertanyaan lagi. Udah siap dalam pertanyaan terakhir? Siap? Yang duluan nunjuk yang ibu ini ya, yang ibu ambil ya. Oke, silakan. Gimana? Berdiri. Jadi pengaruh suhu terhadap laju reaksi itu semakin tinggi suhunya, maka laju reaksinya semakin cepat. Oke, bagus sekali. Pembelajaran kita sudah selesai. Ada nggak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, boleh dibuat dari situ aja. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat juga laju reaksinya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Oke. Jadi kalian tadi di awal ada pertanyaan kan? Mengapa? Apa tadi ingat nggak pertanyaan di awal? Mengapa makanan atau buah-buahan atau sayuran yang disimpan dalam kulkas lebih awet dibandingkan yang disimpan di luar? Kira-kira sudah terjawab atau belum? Sudah. Ada yang bisa menjelaskan jawabannya gimana? Tunjuk tangan. Ayo yang lain dulu. Nah, oke, boleh gimana coba? Diri. Ya. Karena kalau sayuran yang di luar itu kan suhunya semakin panas, Ya, lebih tinggi. lebih tinggi, jadi dia laju reaksi di reaksi pembusukan itu semakin cepat. Ya, sehingga ya, bagus sekali. Jadi gitu ya. Jadi pembelajaran kita hari ini seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian sudah tahu seperti itu, semakin tinggi suhu maka akan mempengaruhi suatu reaksi kimia. Jadi kalian dalam kehidupan sehari-hari kalau tidak ingin reaksi kimia cepat berlangsung, maka suhunya jangan tinggi. Ya, jadi kalau menyimpan makanan harus di suhu yang lebih rendah. Ada juga kan biasanya di botol-botol obat jangan diletakkan di bawah sinar matahari. Kenapa berarti itu? Iya, karena suhunya tinggi. Kalau suhunya tinggi akan terjadi proses kimia. Jelas? Jelas. Oke, bagus sekali.
Ilmunya apa aja? Ilmunya. Oke, tentang pembusukan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi? Pengaruh suhu. Apalagi? Ya, pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Oke, bagaimana perasaan kalian pada proses pembelajaran kita hari ini? Ada yang ingin disampaikan tidak? Rasanya senang? Bisa mengikuti pembelajaran dengan baik? Bisa. Bagus sekali. Terakhir ada postes. Ya, nilainya berarti harus lebih tinggi daripada previous tadi ya. Ya, silakan keluarkan HP-nya, kita postes. Gimana, sudah dapat linknya semua? Sudah. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Kerjakan sendiri-sendiri. Sudah? Sudah. Berapa nilainya? 100. Coba saya lihat dulu ya. Oke, bagus sekali. 100% lulus. Berhasil ya. Oke, jadi setelah ini nanti alat bahannya dicuci. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.